lalu nanti ke depan diperbaiki. Kalau dulu masalah kualitas menuju pada menyalahkan, lalu pengukuran kesalahan dan pemaafan. Kalau sekarang program kualitas itu menuju pada penyelesaian bersama. Jadi dicari titik masalahnya di mana, apakah bahan bakunya yang salah, apakah prosesnya yang salah, atau barangkali finishing yang salah gitu ya. Itu dipelajari, lalu setelah itu baru dirubah atau diperbaiki. Kemudian dulu perbaikan terhadap masalah kualitas akan unggul dengan dokumentasi minimum. Sedangkan sekarang dokumentasi itu penting untuk dipelajari agar kesalahan tidak terulang lagi. Makanya kita selalu ya kalau di lapangan itu kan ada uji 7 hari, uji 14 hari gitu untuk beton gitu ya. Ada uji SLAM gitu dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk melihat ada nggak perbaikan kualitas dari waktu ke waktu dari proyek yang kita kerjakan. Kalau dulu meningkatkan biaya, kalau sekarang memperbaiki kualitas itu menghemat uang dan meningkatkan usaha. Kalau dulu kualitas merupakan fokus internal, kalau sekarang kualitas merupakan fokus pada pelanggan. Makanya selalu definisinya adalah bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, pertanyaannya siapa pelanggan itu? Pelanggan itu adalah orang yang akan menerima hasil pekerjaan kita. Contoh misalnya ya, kalau Anda misalnya seorang pelaksana di lapangan, siapa yang menjadi pelanggan Anda? Yaitu yang menerima hasil pekerjaan kita tuh siapa? Ya mungkin barangkali site manager atau barangkali project manager, sehingga dia merasa senang, merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kualitas itu adalah memenuhi kepada selera atau keinginan dari pelanggan kita atau customer kita. Customer itu adalah orang yang akan menerima hasil pekerjaan kita. Jadi jangan bayangkan customer itu adalah klien, belum tentu ya, karena kita kadang-kadang nggak berhubungan dengan klien juga. Tapi kita berhubungan dengan orang yang akan menerima hasil pekerjaan kita. Nah, kalau yang menerima hasil pekerjaan kita puas dengan apa yang kita kerjakan, berarti kita sudah bekerja secara bermutu. Terus dulu kualitas merupakan fokus internal, artinya kita yang menentukan kualitas, nanti orang akan menyesuaikan dengan kualitas kita. Kalau sekarang tidak, ya, kualitas merupakan fokus pelanggan. Makanya selalu ada survei misalnya kan, sekarang apa sih yang lagi disenangi orang? Nah, mungkin ini ya, itu nanti produsen membuat barang sesuai dengan yang disenangin tadi. Kualitas tidak akan terjadi tanpa pengawasan langsung kalau dulu. Kalau sekarang, orang menginginkan hasil produk yang berkualitas. Kalau dulu kualitas terjadi selama pelaksanaan proyek, kalau sekarang kualitas terjadi pada persiapan proyek dan harus direncanakan untuk proyek. Makanya ada namanya quality planning, ya, yaitu perencanaan kualitas. Kenapa? Karena kualitas itu harus direncanakan. Lalu apa hubungannya dengan spesifikasi? Spesifikasi itu adalah sebuah karakteristik dari produk yang akan kita hasilkan, dan untuk melaksanakannya kita rencanakan bagaimana bahan bakunya, bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana peralatannya, bagaimana proses kerjanya, bagaimana nanti pengujian atau pemeriksaan hasil kerjanya, lalu siapa yang akan melakukan pengawasan dan sebagainya. Nah, itu semua adalah disebut dengan rencana kualitas atau rencana mutu. Nah, gerakan kualitas ini meliputi banyak aspek gitu ya. Di antaranya adalah fokus pada pelanggan tadi, terus dengan kerja tim, lalu pendekatan analisis, serta jangan lupa nih, penguatan berkelanjutan. Nah, semuanya ini akan bisa berjalan efektif kalau adanya kebijakan dari pimpinan, ya, kepemimpinan di sini. Ini salah satu bentuk proses penguatan kualitas, di mana ada proses perencanaan kualitas, pengorganisasian kualitas, lalu produk ya atau proses kerjanya, dan di sini adalah monitor daripada kualitas. Nah, di dalam perencanaan kualitas, kita mengidentifikasi apa yang akan kita hasilkan, lalu mengidentifikasi pelanggan,
siapa yang membutuhkan produk yang kita buat ini, lalu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi dua, pelanggannya kita identifikasi ini siapa, lalu kebutuhannya apa. Lalu dengan demikian nanti dirubah persyaratan pada spesifikasi supplier. Jadi pada saat kita mau mengimplementasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan tadi, maka kita melakukan perubahan persyaratan pada spesifikasi supplier. Contoh begini, di dalam kontrak kita dinyatakan kita melakukan pengadaan genset, gitu ya, generator. Nah, kalau kita mau itu disuplai oleh suppliernya, maka kepada supplier kita sampaikan tidak hanya genset saja, yaitu kita minta genset sampai terpasang dan di testing commissioning. Nah, itulah yang kita maksud dengan genset tadi. Kalau di dalam proyek kita mungkin namanya genset saja, tapi dalam spek kita kepada supplier kita lengkapi, ya, supaya kita terima dalam keadaan yang utuh. Ditambah lagi nanti misalnya jaminannya, ya, jaminan dari supplier itu berapa lama. Lalu kemudian pengorganisasian kualitas, ini di sini mulai kita susun langkah-langkah dalam proses kerja, lalu seleksi pengukuran, dan menentukan kemampuan proses. Jadi di sini rencana kualitas tadi mulai diwujudkan atau mulai dilaksanakan. Nah, dari situ akan keluarlah hasil nanti setelah dia diproduk, berhasil, kemudian dilakukan pengukuran. Apanya yang diukur? Tentunya kualitasnya. Nah, makanya ada pengujian ya. Nah, nanti kalau misalnya dari hasil itu ternyata bagus, berarti diterima. Tapi kalau tidak bagus, berarti harus ada proses daur ulang atau memperbaiki atau tindakan perbaikannya. Nah, di sini kita bisa lihat di tengah itu ada lingkaran yang disebut dengan penyelesaian masalah. Jadi masalah di setiap tahapan atau proses ini itu selalu ada kecuali pada luaran produksinya ya atau proses kerjanya. Oleh sebab itu kita selalu kalau ada masalah itu diselesaikan pada setiap proses tadi. Nah, dengan demikian nanti tidak berkesinambungan masalah itu terjadinya. Kalau kita lihat perkembangan perhatian terhadap kualitas, ini dibagi atas 3 era atau 3 waktu gitu ya. Perang Dunia Pertama sampai awal 50-an, awal 50 sampai 60, dan sekarang. Nah, pada Perang Dunia Pertama sampai awal 50 itu kualitas menekankan pada beberapa hal. Yang pertama adalah mulai digunakan teknik statistik dan matematik. Ya, jadi melihat tren kualitas itu seperti apa, grafiknya yang bisa menggunakan scatter diagram, bisa menggunakan plot diagram, dan bisa juga menggunakan histogram dan lain-lain. Lalu ada tabel contoh ya, yang menjadi standarnya nanti, lalu realisasinya berapa itu nanti bisa dibandingkan. Lalu ada chart proses pengendalian ya. Nah, ini untuk melihat dari secara prosesnya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, ini ada di era Perang Dunia Pertama sampai dengan awal 50-an. Dari tahun 50 sampai 60 mulai ada isu bahwa kualitas itu adalah biaya. Lalu ada program tidak ada cacat atau zero defect. Lalu teknik ketersediaan, ini berkaitan dengan inventory gitu ya. Lalu ini pengendalian kualitas menyeluruh atau total quality control. Sekarang kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Kualitas terkait dengan keuntungan antara sisi pasar dan sisi biaya. Kualitas datang sebagai senjata kompetisi. Kualitas sekarang sebagai bagian menyeluruh dari strategi proses perencanaan. Kualitas memerlukan sebuah organisasi dengan komitmen yang kuat. Anda bisa lihat sekarang ya, tren yang ada sekarang. Contohnya aja kita lihat gini. Kalau orang jual kopi gitu ya, itu kalau di kampung kan warungnya kayak begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di kota bertumbuh seperti jamur ya, warung-warung kopi dengan gaya yang modern. Jadi orang nggak peduli kalau di kampung harga kopi segelas misalnya 2.500 atau 2.000 atau 3.000, di warung-warung kopi di Jakarta misalnya, kita nggak lihat Starbucks ya, kita lihat yang
kopi kenangan namanya atau kopi apa macam-macam gitu. Itu harganya juga nggak murah. Paling tidak di atas 15-20 ribu gitu kan. Ya kopinya kopi itu juga. Tapi dengan tuntutan selera pelanggan dan itu dipenuhi oleh pengusahanya, maka mereka berani bayar lebih. Untuk apa? Untuk jasa layanan yang diberikan tadi. Jadi dengan demikian ada peningkatan kualitas selera gitu ya, yang ditangkap oleh pengusaha dan itu dilayani sehingga timbullah warung-warung kopi yang menawarkan berbagai jenis rasa kopi dengan tingkat layanan yang tentunya lebih modern dibandingkan dengan warung-warung kopi konvensional. Demikian juga bentuk-bentuk yang lain yang kita lihat. Ya. Jadi makanya jangan hanya mengandalkan harga murah. Jadi Anda jual kopi dengan harga murah, orang akan datang. Belum tentu. Ya, jadi orang akan datang kalau misalnya Anda berhasil menyesuaikan antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan apa yang kita siapkan. Sehingga nanti pelanggan akan datang dengan sendirinya. Deming cycle, ini siklus Deming, itu dalam penguatan kualitas itu dia menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Jadi ini seperti bola yang menggelinding, yang setiap waktu harus didorong menghadapi tanjakan ini. Plan itu menetapkan tujuan dan metode yang akan digunakan, lalu Do itu dilaksanakan dan dilatih, Check itu diukur dan diperiksa serta dibandingkan dengan antara rencana tadi dengan hasilnya. Lalu kemudian nanti action itu adalah tindakan perbaikan atau tindakan ke depan. Nah ini tidak jalan di tempat ya. Selalu harus ada usaha peningkatan. Jadi kita kalau ingin katakanlah tetap eksis gitu keberadaannya sebagai sebuah produsen misalnya atau layanan servis yang kita siapkan, maka improvement ini nggak pernah berhenti. Ya. Banyak kita lihat pengusaha-pengusaha yang nggak mampu mengikuti perkembangan. Akhirnya mereka tenggelam dan hilang. Contoh yang bisa kita lihat misalnya adalah ini. Dulu kalau Anda ingin tahu yang namanya kantor pos itu tempat yang sangat ideal sekali tuh. Tiap lebaran pasti ramai. Anak sekolah pasti ada yang magang di situ untuk menyusun surat-surat gitu. Dan itu ketika itu ya memang itulah tempat satu-satunya tempat orang saling mengucapkan selamat dan sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan, kalaulah misalnya ya si kantor pos bertahan dengan gayanya yang lama atau dengan bentuk layanan yang lama, maka yang terjadi adalah kantor pos itu harusnya sudah tutup sekarang. Karena nggak laku lagi. Nah, tapi mereka ternyata masih hidup. Ya. Itu kenapa? Karena ada improvement tadi. Jadi bisnis mereka tidak lagi bicara masalah bisnis, hanya waktu ucapan, surat menyurat, dan lain-lain. Malah mereka berkembang kepada yang namanya sekarang supply chain. Nah, supply chain ini sekarang era milenial sekarang itu yang berkembang. Anda lihat sekarang kan orang dengan sistem apa? Bukalapak.com, Lazada, apa istilahnya nih? All shop. Online ya. All shop. Ya, itu kan membutuhkan ekspedisi ya, membutuhkan layanan antar. Nah, itu yang kemarin di material kita bicarakan. Sekarang itu jadi bisnis yang sangat menjanjikan itu. Bayangin aja tingkat layanannya makin meningkat. Kalau dulu orang masih berhari-hari di jalan baru sampai, sekarang enggak. Kapan perlu sekarang dikirim, hari ini juga bisa sampai di tempat. Nah ini hal-hal seperti ini harus diimprove. Jadi kualitas layanan tadi makin meningkat, sehingga orang bisa tetap bertahan di layanan yang kita berikan. Nah itulah konsep improvement tadi. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kita bertahan dengan layanan yang selama ini sudah kita lakukan, maka tinggal tunggu waktu aja.
di mana nanti perusahaan tidak ada lagi yang menarik untuk didatangi oleh pelanggan. Itu maksudnya ya, improvement itu begitu. Jadi artinya jangan pernah berhenti gitu ya. Di dalam diagram lain, itu misalnya ini Taguchi ya. Taguchi ini melakukan yang namanya Taguchi Experiment Flow Diagram. Konsepnya adalah melalui brainstorming, kemudian dia membuat rancangan percobaan, lalu mulai melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan. Dari beberapa percobaan nanti diambil nilai yang paling terbaik atau kualitas yang paling terbaik. Nah, kualitas yang paling terbaik itulah yang akan diberikan kepada pelanggan. Tentunya nanti sampai pada tercapainya kondisi optimum. Contohnya apa ini? Nah, contohnya misalnya di dalam menentukan CBR tanah misalnya, kan itu kita membuat lapisan tanah mempunyai CBR paling baik itu bagaimana? Yaitu mencampur beberapa jenis tanah gitu ya. Nah, campuran-campuran ini komposisinya berapa? Itu kita lakukan dengan percobaan-percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 sampai beberapa. Nanti dari percobaan tadi tentu dicatat komposisi-komposisi yang kita pakai. Nah, di antara itu nanti mana yang paling baik CBR-nya. Nah, itulah yang kita terapkan di proyek. Itu namanya Taguchi Experiment. Nah, apa pengetahuan yang diperlukan di dalam mengelola kualitas tadi? Semua unsur dari pelayanan MK atau CM sampai selesai proyek, di mana mutu ditentukan oleh owner, direncanakan oleh perencana, dan dilaksanakan oleh kontraktor. Jadi yang menentukan mutu itu adalah pemilik. Cuman pemilik dia tidak menentukan K berapa karena nggak mengerti. Tapi dia akan menentukan value-nya, nilainya. Saya pengen dindingnya yang kuat, kolomnya yang kuat, tahan terhadap gempa. Saya juga pengen nyaman, dan seterusnya. Jadi kualitas-kualitas yang diberikan atau disampaikan oleh owner tadi dalam bentuk value tadi ya, nilai-nilai tadi. Bukan dalam bentuk detail teknisnya. Nah, yang menerjemahkan menjadi detail teknis itu adalah perencana. Selama perencanaan, mutu mempunyai tingkat variasi mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi ada alternatif yang disiapkan. Nah, tentu ini terkaitan juga dengan budget yang tersedia dari pemilik. Karena kalau budgetnya nggak cukup, ya tentu mutunya disesuaikan dengan budget yang ada tadi. Kemudian, manajemen mutu adalah spesifik. Mutu harus sesuai dengan tingkat yang diinginkan. Manajemen mutu adalah proses berkelanjutan atau sustainable, gitu ya, sesuai dengan keinginan dan keputusan owner dan berakhir dengan hasil pekerjaan dari kontraktor. Kemudian MK atau Construction Management Konstruksi harus mampu dalam desain, dalam pelaksanaan, dan pengarahan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Lalu CM harus memiliki pengetahuan tentang bahan dan produk konstruksi, mengerti dan mampu menggunakannya, maksud ketersediaan, metode dan aplikasi teknik untuk pemasangannya. Makanya kita nggak boleh hanya mengandalkan pada material-material yang ada saja. Jadi kalau ada material baru yang mau kita rencanakan atau yang kita gunakan, maka kita bisa undang suppliernya. Undang suppliernya, suruh presentasi, ceritakan tentang karakteristik material yang dia gunakan, lalu kita masukkan itu sebagai spesifikasi. Karena tentu terus terang kita nggak akan pernah bisa menguasai seluruh material yang ada, terutama untuk bangunan. Gitu ya. Tapi salah satu-satunya gimana? Yaitu adalah dengan, kalau ada material yang tidak kita kenal, undang mereka, lalu suruh presentasi. Dan mereka senang sekali. Kenapa mereka senang? Ya, karena bagi mereka kan itu peluang untuk memasarkan produk yang mereka buat. Jadi oleh sebab itu jangan segan-segan mengundang mereka untuk mempresentasikan produk tadi. Nah, dari situ kita paham seperti apa kualitas yang akan kita kerjakan atau yang harus kita penuhi. Kemudian CM harus menginterpretasi gambar kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja atau shop drawing,
mengerti prosedur pengujian lapangan dan laboratorium, dan selalu berada pada tujuan pembangunan, metode dan teknik terakhir prosedur untuk penilaian bahan dan kualitas pemasangan. Jadi jangan hanya bicara bahan baku kualitasnya, tapi juga bicara proses kerjanya, bicara juga finishingnya. Karena semua aspek itu menjadi tolak ukur nanti keberhasilan sebuah kualitas. Jadi kualitas tidak akan bisa berhasil hanya mengandalkan hasil akhir. Ya, Anda bisa lihat ya banyak perusahaan atau proyek yang jadi strukturnya bagus, finishingnya jelek. Kemudian finishingnya bagus, tapi strukturnya jelek dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dilakukan pengolahan kualitas yang baik di antara proses kerja tadi. Termasuk di dalamnya pengetahuan manajemen mutu menulis spesifikasi teknis, kemudian prosedur pengukuran dan pengujian bahan, karakteristik dan kemampuan produksi dan bahan, toleransi pemasangan, kemampuan instalasi kontraktor, peraturan bangunan atau building code, dan perencanaan standar. Nah, building code ini kenapa kok perlu kita ketahui? Karena ini menjadi prasyarat nanti dalam sebuah bangunan, terutama di Jakarta misalnya. Apabila building code-nya tidak kita penuhi, maka jangan harap kita akan mendapatkan lisensi untuk pemakaian gedung. Ya. Jadi peraturan bangunan yang berlaku di suatu wilayah itu harus kita pelajari, kemudian di dalam desain harus kita sesuaikan. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah apa? Bahwa seorang quality manager itu harus mempunyai keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau tidak, dia nggak akan bisa menjelaskan bagaimana sebuah kualitas akan diwujudkan dan bagaimana sebuah kualitas berproses gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi komponen utama manajemen mutu itu apa saja? Ada quality standar, ini diusulkan oleh tim. Ada quality design plan, itu diusulkan oleh perencana. Ada quality value plan, itu diusulkan oleh MK. Lalu ada quality performance plans, itu diusulkan oleh tim. Ya. Dan yang terakhir adalah kontraktor quality plan. Kalau digambarkan proses itu, kita lewat ke sini. Nah, ini ya. Ini rangkaian yang mutu itu gitu tadi. Jadi ini di awal proyek itu ya, ada perencana, ada owner, ada MK. Ketiga-tiganya nanti menyiapkan set quality standar. Ya, itu yang kita kenal dengan SNI gitu ya. SNI baja, SNI beton, SNI kayu, dan SNI lainnya. Itu kita siapkan ya. Nanti si perencana mengembangkan kualitas sesuai dengan desain yang dia buat. Sedangkan MK itu menerjemahkan apa yang diinginkan owner untuk bisa dipahami oleh perencana. Jadi wujudnya adalah quality value plan. Karena owner itu hanya mengenai value-nya saja atau nilai-nilainya saja. Nah, kemudian di antara value dan desain tadi dikonformasikan atau disesuaikan gitu ya. Maka disebut dengan quality conformance plan. Nah, dari sini muncullah baru yang disebut dengan spesifikasi teknis. Jadi spesifikasi teknis itu munculnya bukan copy paste dari proyek sebelumnya, tapi adalah merupakan implementasi dari bagaimana berkembangnya mutu dari proses value ke desain dan kemudian disesuaikan. Nah, kemudian adakan lelang, ya. Kemudian ada pemenangnya dari evaluasi lelang tadi. Maka CQP, Kontraktor Quality Plan, menyusun rencana kerjanya tadi, itu yang saya sampaikan. Dia menentukan bahan bakunya, dia menentukan proses kerjanya, dia menyiapkan tenaga kerjanya, dia juga menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pengujiannya, dan itu dilaksanakan. Dan itu bisa dikerjakan bagaimana? Kalau sudah mendapat
input-input dari QCI maupun dari MK. Ya. Nah, nanti disesuaikan dengan manual yang disiapkan oleh MK. Nah, hasilnya nanti itu akan dievaluasi. Evaluasi itu akan dikaitkan nanti dengan standar yang berlaku. Kira-kira gitu proses panjang dari manajemen mutu. Jadi saya ulangi lagi, spesifikasi tidak tiba-tiba muncul ya, tapi melalui proses yang diawali dengan penyiapan standar yang berlaku, kemudian dikembangkan desain oleh perencana, dievaluasi nilai-nilai yang diinginkan oleh owner melalui MK, lalu MK menyampaikan, menyesuaikan dengan apa yang direncanakan nanti oleh perencana tadi. Nah, proses komunikasi ini bisa kita gambarkan di sini. Nah, dalam grafik ini, ya, dalam gambar ini. Anda lihat di sini, ini ada 3 pihak ya. Ada owner di sini sebelah kiri, di tengahnya adalah MK, di sebelah kanannya adalah perencana. Ya. Nah, tentu ini masing-masing levelnya adalah kotak-kotaknya ini. Nah, dari pihak owner itu yang ada hanyalah value. Value, jadi di sini elemen-elemen AVM ini adalah arsitek value, M itu mechanical value, E electrical value, C adalah civil value gitu ya. Jadi value-value-nya ada di sini. Nanti value-value ini dikomunikasikan dengan MK dan ditangkap oleh MK. Juga dengan value juga. Nah, value-value tadi nanti dirubah atau diadopt oleh MK, diterjemahkan oleh MK menjadi teknis arsitektur, mechanical, electrical, civil engineering gitu ya. Nah, inilah yang dikomunikasikan dengan pihak perencana. Jadi nyambung nih ya. Sehingga kalau Anda tanya di sini peran MK ngapain? Sebagai translator di sini ya. Menangkap info dari value yang disampaikan. Tadi value itu tadi yang saya sebut ya. Jadi owner bilang saya pengen ruang ini nyaman. Itu kan value. Tidak disebut berapa BTU gitu ya, tidak disebut berapa besar AC-nya enggak. Tapi pokoknya nyaman. Nah, nyaman itu nanti diterjemahkan oleh MK, oh kalau gitu untuk ruang sebesar ini gunakan misalnya setengah PK atau 1 PK gitu ya. Nanti tergantung nanti hitungan teknisnya, berapa BTU nih kebutuhannya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika didesain oleh perencana, perencana sudah menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam spesifikasi teknis peralatan. Berarti itu hitungan analitisnya tentu ada. Nah, ini maksudnya itu dari apa yang saya sebut dengan konformasi tadi antara keinginan dari owner dengan nilai yang ditangkap oleh MK tadi. Nah, secara detailnya ya seperti inilah ya. Ini contoh ini mekanikal nih. Ya. Ini sebelah kiri owner, sebelah tengah perencana, nah sebelah kanannya adalah MK. MK inilah yang akan menggait perencana agar apa yang disampaikan oleh owner dan kemudian diterjemahkan oleh MK tadi bisa dieksekusi di perencanaan. Nah, spesifikasi yang menyusun adalah perencana, ya, bukan MK. Sehingga dengan demikian nanti diterjemahkanlah value yang disampaikan oleh owner kepada MK oleh perencana. Nah, value ini tadi berubah menjadi angka-angka. Kalau tadi sejuk nyaman, sekarang berubah jadi berapa BTU ya. Atau kalau terjemahkan lebih jelas lagi namanya berapa PK AC yang dibutuhkan, kira-kira begitu. Yang ini penjelasan saya nggak akan ulang lagi ya. Jadi itu kira-kira prosesnya. Nah sekarang sebelum masuk ke ISO 9000 ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak, Pak. Nggak ada, cukup? Oke. Sekarang kita lihat ISO 9000. ISO, ya. ISO, Lanjut, Pak. Boleh. ya. ISO 9000 ini ada beberapa inisial ya. Ada yang ISO 9000,
Itu adalah definisi istilah dan langkah-langkah pedoman untuk standar dan seri lain. Lalu 9001, ketentuan model untuk sistem kualitas jika kontraktor melaksanakan proses desain, produksi, dan install. Ini namanya untuk proyek-proyek EPC gitu ya, engineering, procurement, dan construction. Nah, itu menggunakan ISO 9001. Sedangkan ISO 9002 ini adalah sistem kualitas untuk menjamin kualitas dalam produksi dan instalasi. Nah, ini biasanya kontraktor umum ya, yang mengerjakan hasil perencanaan dari konsultan. Nah, itu biasanya menggunakan ISO 9002. Sedangkan ISO 9003 ini hanya khusus untuk testing dan commissioning. Ya. Ini sistem kualitas untuk menjamin kualitas pada pengujian dan inspeksi akhir. Nah, sedangkan ISO 9004 itu memberikan pedoman manajemen kualitas untuk berbagai organisasi yang ingin menerapkan dan mengembangkan sistem kualitas. Jadi ketika mau menginstall ISO 9001 atau ISO 9002 atau ISO 9003, maka bacalah ISO 9004 untuk memahami langkah-langkah bagaimana melakukan instalasi penggunaan ISO untuk sebuah perusahaan. Nah, perlu diketahui ISO 9000 itu adalah kalau kita sebut sebagai quality assurance ya, atau penjaminan mutu. Apa itu penjaminan mutu? Ini contoh ya. Saya bawa lagi ke kopi nih. Anda tadi minum kopi di warung di dekat kampus lah gitu ya. Anda minum pagi, minum siang, dan minum sore pulang dari kuliah. Pertanyaan saya, apakah rasa dari kopi itu akan sama nggak? Pagi, siang, atau sore? Menurut Anda sama nggak? Sama. Hah? Berbeda, Pak. Kalau pakai es beda, Pak. Ya. Jadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena proses pembuatannya berbeda-beda. Berkaitan banyak variabel ya. Pertama, gelasnya mungkin berbeda ukurannya. Yang kedua, airnya panasnya berbeda. Yang ketiga, mungkin gulanya banyaknya juga berbeda, kopinya juga berbeda banyaknya. Lalu kemudian mengaduknya, mana yang lebih lama, mana yang lebih cepat gitu ya, berapa kali aduk, dan faktor-faktor lain. Nah sekarang pertanyaannya, kalau si tukang kopinya ini agak modern ya, jadi dia catat semua proses tadi, lalu setiap dia ada pesanan kopi diikuti proses yang sudah dia catat tadi. Air panasnya berapa dicatat, jumlah airnya dicatat, jumlah gulanya dicatat, jumlah kopinya dicatat, jumlah adukannya dicatat. Lalu setiap ada pesanan itu diikuti terus. Pertanyaannya, apakah akan sama nggak rasa kopi yang dia buat? Sama. Akan sama. Contoh yang paling mudah di sini bisa kita lihat misalnya di Starbucks. Anda beli kopi pagi, kopi siang, kopi sore di Starbucks ataupun malam, itu rasanya akan sama. Pesan cappuccino misalnya ya segitu-gitu juga rasanya. Kenapa bisa sama? Karena diolahnya pakai mesin. Mesin yang sudah siap dengan takaran-takaran dan indikator-indikator tadi. Sehingga dibuat 1 gelas, 1000 gelas, atau 10.000 gelas, selagi mesinnya masih bisa operasi, belum bergeser katup-katupnya gitu, maka pasti rasanya akan sama. Jadi di sini terlihat apa? Di sini ada ketetapan terhadap proses pembuatannya. Ya. Maka kalau prosesnya standar, maka pasti hasilnya akan standar. Nah, proses yang standar ini yang kita sebut dengan quality assurance. Jadi kita sebut kualitasnya akan dijamin kalau prosesnya tadi diikuti. Itulah yang dimaksud dengan quality assurance ya. Makanya ISO 9000 itu adalah quality assurance. Karena di dalam kita menyusun atau membangun quality ISO 9000 ini,
maka dia akan selalu minta proses bisnis kita seperti apa. Nah, kita harus merencanakan proses bisnis yang diminta tadi. Nah, dengan itulah dia nanti akan menstandarkan proses ini harus kamu ikuti itu dengan setiap format-format yang akan mengontrol setiap tahapan proses, dan itulah yang diaudit oleh mereka nanti. Ya. Proses ketika menerima proyek, proses ketika itu ikut lelang, proses ketika sudah menang lelang, proses ketika mau ke lapangan, proses mau pelaksanaan pembangunan, proses mau nanti penyerahan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan SOP atau standar operasional prosedur yang ada. Nah, itulah makanya ISO ini menstandarkan itu. Karena kalau itu sudah standar, seperti yang kita ceritakan tentang kopi tadi, pasti kualitasnya, rasanya akan sama. Ya. Jadi siapa yang dilayaninya, tetap kalau dia sudah punya ISO itu pasti harusnya memuaskan pelanggan yang yang meng-hire mereka. Di dalam ISO 9000 ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama adalah kebijakan kualitas atau quality policy. Ini yang dibuat oleh pimpinan ya. Jadi pimpinan lah yang membuat policy, kebijakan agar semua unsur yang ada di organisasi mengikuti aturan yang berlaku. Itu kebijakan kualitas. Lalu tujuan kualitas adalah quality objective yang akan menjadi sasaran akhir dari produk. Nah, apa tujuannya? Yaitu memuaskan pelanggan, ya. Yaitu use fitness for use gitu istilahnya, ya. Atau zero defect, tanpa cacat, atau yang lain-lain. Lalu tadi yang saya sebut tadi penjaminan kualitas berarti prosesnya, ya, proses dari pewujudan produk tadi. Kalau prosesnya standar, maka pasti hasilnya akan sama. Ya kan gak enak misalnya kan kalau bikin nasi goreng, karena nggak ada proses yang standar, akhirnya apa yang terjadi? Sebelum dihidangkan kita dicoba dulu sama kokinya. Enak nggak? Kalau enak baru dibagi ke kita. Kalau nggak, dia nanti diulang lagi dengan produk yang baru. Nah, itu kan wise ya. Artinya mubazir, dan juga kalau dia serahkan ke kita setelah dia coba, kan nanti kita akan sisa gitu ya. Nah, inilah kenapa? Karena tidak standar. Kalau standar, apa prosesnya gimana? Nah, itu yang kita lihat sekarang. Ada McD, ada KFC, ada Oka Bento gitu ya. Itu semua prosesnya standar. Nah, karena sudah standar, mereka bisa franchise-kan. Mereka jual proses itu kepada perusahaan lain, nanti mereka dapat fee-nya. Ya, jadi usahanya berkembang, modalnya nggak nambah lagi, tapi pendapatannya meningkat. Nah, itulah yang dimaksud dengan quality assurance tadi. Sedangkan quality control atau pengendalian kualitas itu dilakukan setelah produk dihasilkan. Saya lari ke Starbucks tadi. 1000, 2000 gelas nggak ada masalah. Tapi kita perlu tahu juga, kira-kira udah gelas ke 5000 masih sama nggak rasanya? Nah, ini harus kita coba. Nah, itulah disebut dengan quality control. Dicoba, ini kurang nih gulanya nih, ini kurang apa? Maka nanti akan dilakukan namanya audit. Ya. Jadi setelah ada kelainan dari hasil uji tadi, kita audit proses tadi. Yang diaudit itu bukan produknya ya, yang diaudit itu adalah prosesnya atau quality assurance-nya tadi. Ada yang salah nggak di situ? Nah, dari situ baru ditemukan. Nah, ini kalau bahasa mesinnya disebut dengan troubleshooting gitu ya, mencari permasalahan. Tapi kalau di dalam bahasa mutu disebut dengan audit kualitas. Tujuan audit apa? Menemukan permasalahan yang ada di penjaminan kualitas. Bukan cari kesalahan ya, tapi mencari permasalahan sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian ada rencana program kualitas ya. Quality Plan Program ya. Nah, ini sama penjelasannya, saya nggak akan ulang lagi. Mengenai tujuan kualitas, itu ada ukuran-ukuran yang harus kita penuhi. Pertama, dapat diwujudkan gitu ya, atau diperoleh. Yang kedua, tentukan tujuan spesifiknya, jangan sifatnya umum tapi ada spesifik gitu. Kalau bisa dengan angka-angka gitu ya, dengan ukuran-ukuran matematik gitu.
Sehingga ketika dapatkan, itu nggak pakai lagi kira-kira. Memang diukur secara matematiknya masuk semua. Nah, itu berarti dia udah benar. Kemudian dapat dimengerti, artinya semua yang akan mengerjakan paham dengan apa yang kita inginkan. Makanya tadi kemampuan berkomunikasi dari manajemen kualitas itu sangat penting. Ya. Terus pernyataan batasan yang jelas. Ada constraint-nya. Kalau ini tidak terpenuhi, itu nggak akan tercapai mutu yang kita harapkan. Nah, sekarang cost of quality. Apa itu cost of quality? Yaitu biaya yang dikeluarkan akibat adanya mutu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bagi-bagi apa aja sih cost of quality itu. Yang pertama adalah prevention cost. Biaya untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan mutu. Ya. Apa saja biayanya? Yaitu melakukan desain review. Jadi sebelum bekerja, direview dulu desainnya itu. Ada kesalahan nggak? Jadi jangan pada saat kita bekerja, lalu kita di-review telat. Ya. Sudah dilaksanakan, oh ini ada salah nih, oh ini nggak tepat nih, oh ini kurang nih, oh ini apa, dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan sebelum pelaksanaan, maka desain review tadi akan bermanfaat untuk menemukan permasalahan dan mencarikan solusinya. Nah, sekarang desain review ini digambarkan atau dibantu dengan menggunakan BIM, ya, Building Information Modeling. Jadi view-nya yang tadi hanya 2 dimensi barangkali, maka dengan BIM bisa diharapkan dari 3 dimensi dan malah bisa diputar-putar, ya. Sehingga kalau ada yang kontra atau konflik, itu bisa dicarikan solusinya di dalam teknis, sehingga sewaktu pelaksanaan tidak terjadi permasalahan. Lalu pelatihan untuk memahami masalah mutu, kemudian perencanaan kualitas, survei terhadap vendor, supplier, dan subkontraktor supaya yakin kita. Jangan-jangan hanya namanya doang, ya, tapi tidak ada modal dan tidak punya bahan yang kita butuhkan. Ada juga yang ngaku supplier tapi dia nggak punya toko, nggak punya bahan, dia punya hanya informasi saja. Nah, dia pesan ke sana, lalu dia minta keuntungan, lalu nanti kita membayar mahal untuk dia. Itu ya. Jadi itu yang harus kadang-kadang kita survei. Terus yang kedua, dari komponen cost of quality itu adalah appraisal cost. Atau kita sebut juga inspection cost gitu ya. Biaya pengawasan atau biaya pemeriksaan. Nah, ini cost yang ditimbulkan akibat apa? Adanya inspeksi produk, ya, kemudian uji lab, vendor kontrol, pengendalian vendor, kemudian testing prosesnya, dan internal atau eksternal design review. Jadi kalau kita memang masih memerlukan orang luar, ya kita hire di sini. Supaya nanti bisa ditemukan permasalahannya di dalam pelaksanaan, sudah bisa kita mengurangi biayanya. Nah, kalau kita menerapkan mutu dengan baik, maka kita akan dihadapkan pada kondisi mungkin failure-nya atau kegagalannya akan kecil. Walaupun mungkin tidak dikatakan bisa hilang gitu ya. Tapi kalau kita tidak menerapkan dengan baik manajemen mutu, maka akan timbul yang disebut dengan internal failure cost ataupun external failure cost. Internal failure cost itu adalah scrap, reward, ya, repair, downtime, defect evaluation, evaluation of scrap, dan corrective action. Jadi banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kualitas yang gagal itu. Makanya disebut juga di dalam kontrak namanya non-conformant work, pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Lalu kalau external failure cost, artinya biaya yang disebabkan dari luar kita, itu adalah biaya atas kedatangan pelanggan, ya. Lalu evaluasi dan komplain dari pelanggan itu eksternal dia, tapi kita jadi malu gitu ya. Lalu pemeriksaan oleh pelanggan, atau barangkali si pelanggan yang tadinya nggak pernah ke lapangan sekarang ke lapangan gitu. Untuk dalam rangka menyelesaikan bagaimana komplain terhadap kualitas. Dan jika diperlukan masuk tindakan perbaikannya. Jadi gitu ya.
Jadi cost internal dan eksternalnya akan besar kalau kita tidak menerapkan manajemen mutu. Tapi kalau kita menerapkan manajemen mutu, prevention cost-nya memang agak besar, appraisal cost-nya memang besar, malah appraisal cost bisa turun gitu ya, karena semua orang ada aware dengan mutu, maka failure cost-nya juga akan kecil. Makanya perlulah kesadaran kita agar semua orang yang terlibat di proyek menyadari tentang mutu ini. Tadi sudah dikatakan ya, mutu itu adalah rangka memuaskan pelanggan. Jadi kalau tukang pelanggannya apa? Mandor. Mandor pelanggannya apa? Site manager atau pelaksana. Pelaksana pelanggannya siapa? Project manager. Project manager pelanggannya siapa? Owner dan perusahaan. Nah ini harus berbagi-bagi di situ. Ini kalau kita gambarkan, kalau kondisi tidak menggunakan manajemen mutu, kira-kira seperti yang sebelah kiri ya. Ini prevention cost-nya kecil, appraisal cost-nya besar, karena banyak butuh orang pengawasan nih. Nah, di sini juga timbullah failure ya, baik internal maupun eksternal. Nah, sebelah kanan ini kita menerapkan manajemen, maka dibutuhkan prevention lebih besar daripada tadi. Appraisal cost-nya menurun, kenapa? Karena yang sudah di training udah banyak, mereka punya kecenderungan menurun tingkat kesalahan dalam bekerja, sehingga dan mereka menyadari menghasilkan kerja yang bermutu tadi adalah memenuhi kebutuhan pelanggannya tadi, maka biaya appraisalnya jadi kecil. Tidak perlu ada orang lain memeriksa, dia juga sudah sadar itu salah, diperbaiki langsung. Nah dari situ nanti akan menyebabkan nilai value-nya juga turun. Memang tidak nol sama sekali, tapi ada turun ya. Nah warna kuning itu menunjukkan saving daripada cost kalau kita menerapkan manajemen mutu secara baik. Itu ya kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya. Kita lanjut. Lalu bagaimana format perencanaan kualitas? Jadi kalau kita menyusun quality plan, itu tadi dari umum ya, atau pendahuluan, biasanya kita sebut pendahuluan gitu ya. Lalu kemudian bagian keduanya adalah representasi dari engineers ya. Jadi engineer dan engineer representatif. Ya, jadi siapa yang akan mengelola proyek ini, ya, yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Lalu channel-channel komunikasi dan organisasi. Saluran-salurannya ya, saluran komunikasi dalam organisasi kita. Lalu kemudian bagaimana kebijakan di dalam monitor penerapan monitoring dan inspeksi lapangan. Lalu inspection testing check item. Jadi kita punya penjelasan di dalam rencana ini bagaimana atau apa yang harus kita periksa dan kemudian item-item apa saja. Kemudian application for inspection, format-format yang kita gunakan untuk pemeriksaan. Lalu rapat hasil pemeriksaan. Kemudian pengendalian terhadap ketidaksesuaian, non-conformity control. Kemudian rekaman dan laporan dari inspeksi dan testing. Dan format-format untuk checklist. Nah, format checklist ini digunakan untuk di proyek. Jadi kita ini biasanya kalau proyek udah hampir selesai begitu, maka dilakukanlah checklist terhadap hasil pekerjaan. Nah, checklist ini dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Untuk memeriksa apakah yang sudah dikerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi, sudah sesuai dengan taste atau selera daripada owner. Kalau itu misalnya bangunan gedung, biasanya di checklist-nya per ruang. Yang di checklist apa? Yang di checklist itu adalah dimulai dari plafonnya, ya, kemudian dindingnya, lalu kemudian lantainya, sehingga nanti tidak ada yang luput. Nah, ada 3 bagian yang bisa direcord dari hasil checklist ini. Misalnya pekerjaan plafon, indikasinya apa? Yang pertama, sudah oke. Yang kedua, diterima tapi dengan beberapa perbaikan.
Dan yang ketiga, diperbaiki atau dibongkar. Nah, itu di checklist itu. Nanti hasil checklist itulah yang akan diterapkan di dalam masa pemeliharaan untuk diperbaiki, gitu ya. Nah, itu dicantumkan, diuraikan dalam perencanaan kualitas. Ini contoh kebijakan kualitas dari PT Wijaya Karya. Kebijakan mutu PT Wijaya Karya untuk menjadi perusahaan terkemuka seluruh jajaran WIKA bertekad membina dan mengembangkan budaya mutu secara terus-menerus dan konsisten guna menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing dengan memenuhi harapan serta kepuasan pelanggan. Ini ditandatangani oleh direktur dan diterjemahkan lagi apa itu budaya mutu, ya. Adalah suatu pola sikap, kebiasaan dan iklim kerja yang didasarkan pada keyakinan setiap karyawan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh mutu yang bersumber dari mutu keluaran setiap individu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi apa? Salah satu konsep mutu itu adalah memuaskan pelanggan. Siapa pelanggan? Itu harus kita identifikasi, yaitu orang yang akan menerima hasil pekerjaan kita. Nah, kalau kita semua masing-masing yang ada di organisasi ini mengerti siapa pelanggan kita dan kita bekerja bisa memuaskan pelanggan tadi, maka ini akan bersinergi secara luar biasa kepada perusahaan. Kenapa? Karena setiap orang yang bekerja di situ akan memberikan kontribusi untuk bekerja secara berkualitas. Nah, itulah yang dimaksud tadi ya, bahwa kesadaran akan kualitas ini menjadi sangat hal yang sangat penting. Dari cost of quality, tadi terlihat ada pengurangan cost terhadap kualitas tadi, terutama untuk yang tadi ya, akibat pekerjaan-pekerjaan yang konforman ya. Kalau untuk pekerjaan yang non konforman itu akan menyebabkan kerugian tentunya, karena tidak sesuai dengan spek. Ini contoh flowchart quality plan ya. Ini mulai persiapan, lalu ada pekerjaan mekanikal, pekerjaan struktur, dan pekerjaan arsitektur. Nah, ini daftar instruksi kerja proses. Ini dibuat di dalam rencana kualitas dari kontraktor gitu ya. Ini daftar instruksi kerja atau work instruction untuk pemeriksaan. Nah, ini kebijakan keselamatan, ini mungkin apanya aja, bukan. Jadi biasanya kalau mutu dan K3 itu digabung kalau di proyek itu ya. Nah, itulah kira-kira materi yang kita bahas. Barangkali ada pertanyaan. Saya sebenarnya ingin melihatkan ini ya, contoh checklist, tapi kebetulan tidak ada di file di sini. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita coba sampaikan. Jadi bagaimana checklist dari pekerjaan pada saat pekerjaan itu sudah sudah selesai mau diserahkan gitu, maka di checklist satu peruangan gitu. Nanti dari situ akan tadi yang saya sebut ada tiga pilihan ya, sudah dapat diterima. Yang kedua diterima tapi dengan catatan perbaikan. Yang ketiga ditolak atau dibongkar atau diganti. Nah, nanti hasil dari checklist tadi
dirapatkan, lalu diberi target kepada kontraktornya kapan harus diselesaikan. Nah, dengan demikian nanti setiap pekerjaan yang diselesaikan itu memang sudah memenuhi hasil pemeriksaan atau checklist tadi. Jadi tidak bicara mutu, tidak hanya bicara kekuatan beton, daya tarik kekuatan tarik baja atau kekuatan tekanan tanahnya, bukan itu aja, tapi termasuk kelurusan pemasangan keramik misalnya, nut-nutnya, kemudian mungkin di sini ada kali, coba saya lihat di sini. Ini contoh ya. Ini contoh kalau di lapangan itu ya. Jadi kita periksa ini dengan checklist. Ini gambarnya diperiksa sesuai nggak dengan apa yang ada di dalam gambar besteknya. Ini backcasting gitu ya. Terus ini apa checklistnya yang ada di kotak-kotak ini. Ketegakan backcastingnya bagaimana, jarak sabuk kolom itu. Karena kalau jaraknya besar, kemungkinan nanti kolomnya bisa tidak sama besar antara atas dan bawah gitu. Kemudian kekuatan track stangnya ini untuk menahan kedudukan kolomnya ini atau balok kolom itu bagaimana. Lalu perkiraan pipa supportnya. Nah ini yang lain gitu ya. Ini cek gambar juga. Ini sama. Nah ini corrective action ya, sama preventive action yang kita susun setelah kita menemukan masalah. Nah ini tes SLAM gitu ya. Tes kuat tekan beton. Nah ini yang tadi yang saya sebut, yang kita lihat apakah ada geripis nggak ini hasil kerjaannya. Jadi sambungan antara backcasting dengan backcasting itu kelihatan nggak? Kalau kelihatan itu berarti kan nggak bagus. Nah itu makanya biasanya backcasting itu dilapisi pakai pakai plastik gitu ya. Sehingga kalau dicor itu dia permukaannya ini rata, licin. Atau kadang-kadang dikasih bahan pelumas gitu, backcasting tadi. Nah ini bisa dicek dengan visual gitu ya. Ini bentuknya lurus, ya. Tidak ada kerusakan di bawahnya, bersih gitu, rapi. Jadi ini indikator-indikator yang bisa kita lihat di lapangan. Sudutnya tajam gitu ya. Tidak ada rompal-rompal gitu atau geripis. Terus kakinya juga, kolomnya jelas kakinya itu sudutnya. Ini kan kayak ditempel-tempel nih. Ini bagian ini jelas bentuknya bagus itu ya. Ini juga sama. Jadi kalau nggak benarnya itu biasanya ini ada nggak enak dilihat nih, ada perbedaan ukuran gitu di sini. Nah ini juga kadang-kadang miring gitu ya, itu bisa dilihat itu. Nah ini bentuknya bagaimana keadaan di sini bisa kita cermati. Ini ya, ini memang sangat rawan sekali, apalagi kalau sifatnya tidak expose. Kalau expose itu harus hati-hati betul ya. Karena dilihat terus tanpa ada finishing setelah itu. Nah ini bisa kita lihat bentuk-bentuk yang lain. Nah ini besi ya untuk uji tariknya. Ini visual lagi ya, bagaimana pekerjaan plesta dan aci. Ini kadang-kadang kita buat tali air itu lurus nggak gitu ya. Jadi bikin tali air itu harusnya lurus, jangan miring-miring, jangan bengkok-bengkok gitu. Ini juga sama. Ini kan bagus kalau dia rapi gitu ya. Terus ini bagian tali airnya tadi. Kalau pakai beton kerawang ini juga sama nih, bagaimana pojoknya lurus, rapi. Ini hanya bisa dilihat oleh orang yang memang
fokus gitu ya, bukan lihat sekilas. Jadi kalau Anda ditugaskan sebagai supervisor ke lapangan, ya Anda harus lihat itu, perhatikan titik-titik di mana yang kok aneh ini nggak masuk atau ini nggak pas gitu ya. Jadi harus begitu. Kalau enggak hasilnya nanti kita nggak akan sama aja dengan mata orang biasa gitu. Ya. Kalau di luar negeri orang pakai alat untuk memonitor itu, ya. Ada alatnya. Kalau kita ya mungkin masih pakai visual aja baru. Makanya pernah kejadian ada orang yang pernah kerja di Belanda gitu, dia adalah inspektor bangunan juga. Lalu dia pulang ke Indonesia beli rumah untuk rumah di rumah-rumah apa yang townhouse gitu ya. Nah, dia pesan ya karena dia biasa mengawasi orang kerja bangunan, dia di rumahnya dicoba begitu juga. Datang banyak sekali komplainnya kepada developernya. Kemudian datang lagi sama. Akhirnya developernya bilang, "Udah kamu cari tempat lain aja deh, jangan beli di sini," katanya. "Saya nggak akan jual rumah saya kepada kamu," katanya. Kenapa? Karena nggak mampu dia melayani kualitas seperti yang diinginkan oleh orang yang menjadi inspektur di luar negeri itu. Kenapa? Karena dia menggunakan alat. Bagus, maksudnya bagus, tapi orang kita belum mampu mengejar ke arah situ. Kualitas tukang kita masih hanya mengandalkan dari petani yang kebetulan sawahnya lagi panen gitu ya. Nah, dia kerja di kota. Bukan panen, masih menunggu panen gitu istilahnya. Jadi bukan profesional tukang beneran gitulah. Nah, oleh sebab itu ya mereka akhirnya juga nggak mampu mengikuti standar-standar yang seperti itu. Ini standar-standarnya. Memang yang sulit tuh yang visual-visual seperti ini yang kita bisa cermati. Karena kalau tidak dibiasakan, ya nggak ketemu. Ya, ini masang lampu di plafon itu ya, memasang grill, terus kelurusannya gitu ya, itu harus betul-betul ini. Terus ini biasanya yang sering terjadi itu gypsum gitu, bentuk sudutnya nggak siku. Nah ini semua timbul bukan karena salah yang masang gypsum saja, tapi barangkali bangunannya juga sudah nggak siku dari awal gitu kan. Hal-hal seperti itu sering terjadi. Makanya memang yang namanya membangun dari struktur dulu ya. Nah kalau strukturnya sudah benar baru lanjut ke arsitektur. Nah kebenaran itulah yang diuji di dalam kualitas tadi. Ini ya pojokan-pojokan ini sangat. Jadi kalau rumah sering punya yang gini nih harus terlalu berani itu ya, karena ini akan memperlihatkan sudut-sudut tajam yang kalau tidak siku akan membuat bangunan itu jadi jelek. Ini juga sama ya. Terus nut-nut ini juga, pertemuan nutnya juga itu diperhatikan. Ada nut yang satu kebesaran kasar, yang lainnya halus gitu ya. Itu juga menjadi masalah ini. Terus pertemuan sudut ini kan keramiknya beda. Harusnya ini kan satu garis gitu ya. Nah, tapi ini karena ada nut yang tidak sama, akhirnya terjadilah perbedaan garis tadi. Nah, hal-hal seperti inilah yang dicermati, yang kita checklist gitu ya, untuk menyatakan apakah ini bisa diterima atau tidak bisa diterima. Bisa diterima dengan catatan atau dengan perbaikan gitu ya, atau disuruh ganti atau disuruh bongkar. Kemudian juga termasuk penempatan toiletnya ini, nutnya ya. Ini juga sama nih, ya segaris. Jadi kita harus yakin tukang harus bisa kerja seperti itu, bukan. Nah ini apalagi yang begini nih ya, ini sering yang terlalu banyak pernik-perniknya ini. Kalau sedikit aja keliru ini udah rusak ininya ya, hasilnya. Ya, ini kira-kira contoh-contoh yang barangkali bisa kita bayangkan bagaimana
finishing dari sebuah bangunan dan checklist apa yang kita lakukan di dalam bangunan tersebut gitu ya, untuk mendapatkan kualitas hasil kerja yang sesuai dengan yang harusnya dilakukan oleh kontraktor. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Hal apa aja, Pak, yang berpengaruh pada kualitas manajemen proyek selain manajemen waktunya, Pak? Apa saja yang berpengaruh? Dalam kualitas manajemen proyek selain manajemen waktunya. Jadi di manajemen proyek itu ada 4 ya, core-nya. Yang pertama adalah scope, yang kedua waktu, yang ketiga adalah biaya, dan yang keempat adalah mutu. Jadi kalau kita menerapkan manajemen proyek, maka 4 ini harus bisa kita kelola dan kita kendalikan. Kalau salah satunya gagal, maka proyek kita itu akan gagal. Kalau scope tidak terpenuhi, akibatnya nanti owner nggak mau terima. Ini banyak kok yang kurang dari yang saya harapkan, nggak bisa ditolak sama dia kan. Kalau waktu yang tidak terpenuhi, kita kena denda. Kalau biaya berlebihan, kata owner, ini saya nggak mampu lagi nih, duitnya sudah habis, katanya kan. Maka nanti ujung-ujungnya ada CCO gitu ya, kontrak change order. Nah kalau kualitas tidak terpenuhi, itu tadi suruh bongkar. Kadang-kadang ada owner yang bilang, saya nggak akan bayar kalau Anda tidak perbaiki. Nah, jadi pentingnya 4 hal ini, core ini harus kita kelola dengan baik, sehingga hasilnya bisa diterima oleh klien, oleh owner. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang lain? Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada kita selesai. Tolong ketua kelas di screenshot ya. Yang hadir sekarang berapa orang? 21. 20 orang, Pak. 20, Pak. Nah, nanti tolong yang tidak hadir siapa? Dikirim ke WA saya gitu ya. Baik, Pak. Baik, saya kira cukup. Kita minggu depan hari Selasa ujiannya ya. Ujiannya gimana, Pak? Ujiannya ada objektif, ada essay. Waktunya kurang lebih 90 menit. Kisi-kisi, Pak. Ya, yang akan diuji sampai dengan manajemen tenaga kerja. Ya, sampai tenaga kerja. Oke, Pak. Mungkin nanti material sama yang ini kita untuk ujian akhir semester nanti. Kira-kira itu ya. Dan tidak ada yang soal yang kita ambil dari luar itu selain dari materi yang sudah kita pelajari itu. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aja tadi yang nggak. Siapa aja yang nggak hadir? Tanya Ji itu. Siapa yang nggak hadir? Yang mau absen lo apa gua? Dina, Sama. Kathy. Oke, enggak ini buat gue PC bapaknya doang. Oh, ya udah. Gue yang absen. Ya, Ul. Ji, frame yang bisa di Absen nihil aja. Rey, ya Pak. jangan like. Kan, Absen yang jurusan nihil aja. lu aja. Enggak, maksudnya nihil aja yang hadirnya. Hadir semua maksudnya gitu. Kalau nihil yang hadir, sudah ada yang hadir. Yang tidak hadir maksudnya. udah nggak tahu sih gue bisa di jurusan sih gue nihil terus. Tapi kalau dosennya minta gue baru. Terus gimana dong? Udah nihil aja, nggak bakal tahu juga Pak. Bilang aja lupa isi absennya lupa. Tapi kalau Pak Frizil gue mesti kasih tahu ininya. Siapa yang nggak masuk. Kan ya, annyeong. Dadah semua. Dadah.